Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. Kawanan geng motor serang warga. Jarang diangkut, sampah berserakan di jalan. Terlilit hutang, sopir truk nekat selundupkan sabu-sabu. Ulah kawanan geng motor semakin meresahkan. Tanpa permasalahan yang jelas, mereka menyerang warga. Seperti terjadi di Jalan Ujan Nain, Kelurahan Jurangmangu Timur, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Dengan senjata tajam, secara tiba-tiba puluhan pemuda yang mengendarai belasan motor berhenti dan langsung menyerang menggunakan petasan. Tidak berhenti di situ, para penyerang pun turun dari sepeda motor dan berusaha mendekati warga dengan menenteng sejumlah senjata tajam. Khawatir menjadi korban, warga pun panik dan langsung kocar-kacir berusaha menyelamatkan diri dari serangan yang membabi buta. Kelompok ini juga berusaha merangsek masuk pemukiman untuk menyerang warga, namun beruntung dihalau ketua RT. Diduga kelompok ini mengira warga yang tengah berkumpul merupakan lawan yang sedang menunggu kedatangan mereka. Beruntung tidak ada warga yang menjadi korban penyerangan, namun sejumlah sepeda motor milik pelayat dirusak. Awalnya dia datang dengan petasan, terus kemudian tiba-tiba turun belasan motor, kemudian tiba-tiba langsung nyerang aja berbagai senjata tajam tuh, Masya Allah. Anak-anak muda kebetulan lagi nunggu dan ada jenazah yang kita tunggu gitu. Dia nggak tahu siapa lawan apa siapa musuh apa gimana, tahu-tahu kita diserang. Warga berharap patroli kepolisian lebih ditingkatkan di kawasan tersebut, terutama pada jam-jam rawan. Polisi juga sudah mendatangi lokasi kejadian dan memeriksa sejumlah saksi mata beserta rekaman CCTV. Ariel Maranus dan Syabudin Natar melaporkan dari Tangerang Selatan. Sampah masih menjadi permasalahan di sejumlah daerah. Seperti terlihat di Jalan Ahmad Dahlan Petir, Cipondoh, Kota Tangerang. Tumpukan sampah mengganggu pengguna jalan dan warga sekitar karena mengeluarkan aroma busuk. Sampah meluber dan membuat jalan tersebut terjadi kemacetan dikarenakan hanya satu jalur yang bisa dilalui. Tidak hanya itu, sampah yang sudah membusuk juga mengundang banyak lalat sehingga dikhawatirkan mengganggu kesehatan warga. Tumpukan sampah terjadi setiap harinya. Kurangnya mobil pengangkut membuat sampah terus menumpuk. Selain dari rumah tangga, sampah di tempat ini juga berasal dari pasar yang dibuang oleh para pedagang. Iwan, salah satu pengguna jalan, mengaku sangat terganggu dengan sampah yang menutup sebagian badan jalan. Pengguna jalan juga harus bergantian agar bisa melintas. Namanya pengguna jalan pasti terganggu lah, yang namanya macet antri gantian ya pasti terganggu, udah otomatis itu. Ya kalau ininya biasa ini kalau lancar makan enak. Ingin Bapak selaku pengguna jalan seperti apa Pak? Ya biar harus bersihin lah, biar rapi, biar bersih enak gitu kan. Kalau kelihatannya dipandang juga enak, udaranya juga kan enak. Warga berharap pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Lingkungan Hidup segera mencari solusi agar tidak ada lagi sampah yang sangat mengganggu masyarakat. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Indonesia Cabang Pandeglang berunjuk rasa di depan kantor Dinas Kesehatan. Selain berorasi, mahasiswa juga membawa beberapa spanduk dan poster bertuliskan kecaman dan tuntutan. Unjuk rasa mahasiswa ini terkait dugaan korupsi oleh pegawai Dinas Kesehatan di beberapa puskesmas. Mahasiswa meminta agar aparat penegak hukum segera menindaklanjuti temuan mereka dan menuntut Kepala Dinas Kesehatan dicopot. Sejumlah kasus
Kasus dugaan korupsi di Dinas Kesehatan merupakan kasus lama yang tak kunjung diselesaikan. Terkait persoalan yang ada di tubuh Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang terhadap kasus-kasus yang memang sudah ada sebelumnya dan bahkan kami menduga sudah ditangani oleh pihak Polres Pandeglang. Pertama, itu kasus DKN. Yang kedua, kasus BOK. Dan yang ketiga adalah DOP. Artinya kasus tersebut itu sudah hal yang klasik. Kenapa tidak ada penindakan atau penanganan yang baik? Sementara Kasubag Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kesehatan mengaku selama ini seluruh pegawai puskesmas maupun Dinas Kesehatan sudah bekerja sesuai prosedur. Namun jika mahasiswa memiliki bukti kuat dugaan tersebut, maka pihaknya akan segera melakukan investigasi ke lapangan. Kami secara prinsip siap menerima aspirasi apapun yang disampaikan. Tetapi perlu dipahami bahwa kita memiliki 36 puskesmas. Sampai saat ini menurut data yang kami peroleh bahwa mereka sudah bekerja sesuai dengan prosedur yang berlaku. Tetapi kalaupun teman-teman adik-adik mahasiswa punya bukti yang mendukung terhadap tuntutannya tadi, maka kami siap untuk melakukan investigasi. Mahasiswa berjanji akan berunjuk rasa kembali jika Dinkes tidak melakukan investigasi internal oknum yang melakukan korupsi. Ariel Maranus dan Andre Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Sejak beberapa pekan, permintaan kartu kuning atau AK1 yang merupakan salah satu syarat melamar pekerjaan mengalami peningkatan. Seperti yang terjadi di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Serang, setiap harinya ratusan warga mengantri untuk bisa mendapatkan kartu kuning. Sejak pagi pemohon memenuhi depan kantor pelayanan, bahkan hingga area parkir. Mereka harus antri lebih dari 1 jam untuk bisa mendapatkan kartu kuning. Salah satu pembuat kartu kuning mengaku sebelumnya telah mendaftar secara daring. Meskipun demikian, ia baru bisa mendapatkan nomor antrian setelah 1 jam menunggu. Disnaker Trans membuka pelayanan daring maupun manual. Dalam 1 hari hanya melayani 300 pemohon. Tingginya permintaan kartu kuning sudah terjadi sejak bulan Juni. Ini terjadi karena bertepatan dengan kelulusan siswa SMA maupun SMK. Panjang tadi ya? Iya. Berapa lama tadi ngantri? Enggak nih, aku baru datang langsung Ngambil. Ini kesini mau ngapain? mau bikin kartu kuning. Kartu kuning? Emang baru lulus sekolah? Enggak sih, Niatnya mau apa bisa kartu kuning? mau kerja. Mau kerja. Jumlah pemohon kartu kuning sudah mencapai 1.088 orang. Sementara data dari bulan Januari hingga saat ini, pemohon kartu kuning mencapai 2.900 orang. Ariel Maranus dan Rizal Ramdhani melaporkan dari Kota Serang.